5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, minggu pagi Lani menyirami bunga. Lani menyirami bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya, Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani ini bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Adik-adik tentunya tahu kan lagu Lihat Kebunku. Nah, lagu Lihat Kebunku ini termasuk dalam tangga nada mayor. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri tangga nada mayor dan minor? Nah, ciri tangga nada mayor antara lain itu lagunya bersemangat dan riang gembira. Lagu Lihat Kebunku ini merupakan contoh lagu bertangga nada mayor adik-adik. Nah, coba adik-adik bisa tidak sebutkan contoh judul lagu anak lainnya yang bertangga nada mayor? Carilah contoh lagu anak-anak yang bertangga nada mayor. Nah, adik-adik bisa mencarinya melalui internet. Misalnya ada lagu ya Cicak, ya cicak-cicak di dinding itu bertangga nada mayor. Pamanku Datang, Bintang Kejora, Pelangi-pelangi itu termasuk lagu yang bertangga nada mayor. Lagu bertangga nada mayor itu banyak ditemukan pada lagu anak-anak. Nah, sebaliknya lagu bertangga nada minor itu kebanyakan pada lagu anak muda, terutama lagu-lagu yang menceritakan kesedihan hati. Nah, hal ini dapat kamu cirikan pada lagu yang kurang bersemangat dan sedih. Contoh lagunya ada Syukur, Gugur Bunga, Tuhan. Itu adalah contoh-contoh lagu yang bertangga nada minor. Nah, sekarang adik-adik ada beberapa contoh lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Contoh yang bertangga nada mayor adalah Bintang Kecil ya. Ini lagu anak-anak ya, ini bertangga nada mayor. Lalu yang bertangga nada minor ada lagu Syukur. Adik-adik sudah mengetahui nih contoh lagu yang bertangga nada mayor maupun minor. Nah, adik-adik dapat tugas nih, coba kalian cari lagu yang bertangga nada mayor atau minor. Bisa melalui sumbernya bacaan atau internet ya. Kalian bisa fotokopi dan salin lagu itu, lalu kalian tempelkan di buku tulis kalian masing-masing. Contoh lagu bertangga nada mayor misalnya Pelangi-pelangi. Nah, adik-adik bisa cari lagunya melalui internet. Lalu lagu yang bertangga nada minor misalnya Gugur Bunga. Nah, adik-adik juga bisa mencari lirik lagunya melalui internet. Adik-adik pilihlah nih salah satu lagu yang bertangga nada mayor atau minor. Kemudian kalian bisa nyanyikan di depan kelas kalian bersama guru dan teman-teman kalian. Apakah adik-adik hobi menyanyi seperti Lani? Nah, bersyukurlah adik-adik kalau kalian memiliki hobi menyanyi. Mengapa harus bersyukur? Karena hasil penelitian oleh para peneliti di University of Gothenburg di Swedia menyatakan bahwa bernyanyi itu sangat bagus untuk paru-paru dan kesehatan jantung kita loh. Nah, kamu tentu tahu betapa pentingnya jantung bagi peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, ini adalah jantung kita ya, yang selalu
denyut adik-adik ya, selalu berdetak. Nah, kalau berhenti berdetak berarti manusia itu sudah mati ya. Jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, jantung ini kan berfungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, organ penting lainnya adalah paru-paru ya. Organ penting peredaran darah lainnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu termasuk organ peredaran darah juga, organ pernafasan juga. Nah, paru-paru ini berfungsinya menyuplai oksigen yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan bernyanyi secara langsung, kamu tuh telah melakukan upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh, khususnya jantung dan paru-paru. Karena kan ketika kita menyanyi adik-adik, kita itu mengatur nafas kita. Nah, itu kan berhubungan dengan paru-paru kita juga. Jadi ada suplai oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Adik-adik, kesehatan organ darah itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, jika organ darah kita terganggu, ya pastinya tubuh kita tidak akan sehat. Padahal kesehatan itu sangat penting ya adik-adik. Mengapa kesehatan itu penting? Mari kita baca bacaan berikut ini. Manfaat kesehatan bagi manusia. Kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup. Bagi kehidupan, kesehatan mempunyai manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi adik-adik, kesehatan itu ada manfaatnya secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat kesehatan secara langsung. Nah, ada berbagai manfaat kesehatan yang kita peroleh secara langsung. Di antaranya, kita itu dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat tanpa ada gangguan. Jadi kalau kita sehat kan melakukan aktivitas itu dengan penuh semangat adik-adik. Nah, kita itu patut bersyukur ya, karena telah diberi hikmah dan nikmat kesehatan yang sangat berharga. Berikut adalah manfaat kesehatan yang secara langsung dapat kita nikmati. Yang pertama, akan mengurangi pengeluaran. Bayangkan adik-adik, jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit atau membeli obat. Manfaat yang kedua, akan menambah pemasukan. Nah, jika tubuh dalam keadaan sehat, tentu kita akan bekerja dengan baik dan segar bugar seperti biasa. Nah, hal ini tentu akan menambah pemasukan dibandingkan kita sedang sakit. Lalu manfaat yang ketiga adalah akan menghemat waktu. Mengapa salah satu manfaat kesehatan adalah untuk menghemat waktu? Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Nah, bayangkan banyak tugas yang akan tertunda jika kita itu sedang sakit, dan berapa banyak tugas yang akan kita kerjakan jika kita dalam keadaan yang sehat. Sedangkan manfaat kesehatan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan secara tidak langsung tidak kalah pentingnya loh dengan manfaat sehat secara langsung. Nah, manfaat kesehatan secara tidak langsung diantaranya bisa menjernihkan setiap pikiran, tindakan, dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Selain itu, beberapa manfaat yang kita peroleh secara tidak langsung jika dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. 1. Ada peluang untuk sukses. Nah, sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, kesehatan itu untuk tabungan masa depan. Nah, dengan sehat, maka kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Lalu manfaatnya adalah kesempatan untuk kita berbagi. Kesehatan akan membuat kita itu lebih menghargai hidup. Oleh karena itu adik-adik, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama, untuk berbuat pahala. Itu tadi ya, manfaat langsung dan tidak langsung jika kita selalu sehat. Informasi apakah yang kamu dapat dari bacaan di atas? Nah, informasi yang kita dapat dari bacaan di atas adalah tentang manfaat
kesehatan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, manfaat kesehatan secara langsung itu mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, dan menghemat waktu. Sedangkan manfaat kesehatan secara tidak langsung itu meliputi peluang untuk sukses, tabungan masa depan, dan kesempatan untuk berbagi. Mengapa ya kesehatan organ peredaran darah itu penting? Lalu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan supaya organ peredaran darah tetap sehat? Nah, adik-adik, upaya yang dilakukan supaya organ peredaran darah kita tetap sehat yaitu dengan olahraga ya. Olahraga itu bisa membuat organ peredaran darah kita tetap sehat. Misalnya untuk menjaga kebugaran jantung kita dapat meluangkan waktu untuk berolahraga 30 menit sehari. Nah, aktivitas fisik itu dapat membuat aliran darah dalam tubuh kita menjadi lancar. Nah, adik-adik, upaya yang bisa kita lakukan ya setiap individu untuk menjaga organ peredaran darah adalah dengan olahraga tadi. Nah, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung kita itu perlu meluangkan waktu 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Kegiatan fisik yang dilakukan secara kontinu akan membuat aliran darah kita itu semakin lancar. Nah, olahraga itu juga bisa membuat kita terhindar dari kegemukan dan stres. Nah, untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung, kalian dapat mengikuti kegiatan olahraga bela diri pencak silat seperti yang diikuti oleh Benny. Nah, dengan mengikuti pencak silat, aliran darah kalian akan lancar. Adik-adik, manusia tidak selalu bugar ya setiap saat. Manusia pasti pernah mengalami lelah atau capek. Hal itu dapat disebabkan karena banyaknya pekerjaan, kurang makan makanan yang bergizi, dan kurang berolahraga. Sebab manusia ya, sebagai manusia itu kita perlu mengendorkan pikiran kita dengan mencari hiburan sejenak, misalnya dengan bermain pantun. Pantun kan ada banyak jenisnya adik-adik. Nah, untuk menghilangkan lelah atau capek, kita bisa bermain pantun jenaka. Nah, berikut ini ada contoh beberapa pantun jenaka atau pantun yang berisi hiburan. Nah, kita baca bersama-sama pantunnya. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Lucu ya adik-adik ya. Lalu berikutnya ada buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Nah, ini adalah contoh pantun jenaka juga. Kapar berlayar di laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, ini juga pantun jenaka. Adik-adik telah membaca pantun jenaka di atas. Lalu apa yang dimaksud dengan pantun jenaka? Nah, pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengarnya. Kadang pula dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, dan diharapkan suasana akan menjadi semakin riang. Jadi pantun jenaka ini adalah pantun lucu yang bertujuan itu untuk menghibur orang yang mendengarnya. Adik-adik, coba buatlah sebuah pantun jenaka, lalu kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dan kalian bacakan pantun jenaka tersebut. Contohnya nih, melihat sampah di tong kosong, bentuknya sudah sangat jelek, masih kecil sudah ompong, mirip dengan nenek-nenek. Lebar sekali daun talas, adik jatuh ibu geram, makanya jangan suka malas, sikat gigi pagi sama malam. Enak sekali sarapan bubur, bubur enak daerah Sunter. Ada anak sukanya tidur sambil ngorok dan ngiler. Misalnya seperti ini adalah contoh-contoh pantun jenaka. Demikian tadi adik-adik
pembelajaran kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.